Negeri ini berdiri di atas nama Pancasila, tapi faktanya hari ini, Pancasila sudah diperkosa berjamaah oleh pejabat-pejabat bajingan yang tidur di kasur empuk milik rakyat. Mereka teriak demokrasi, padahal menghisap seperti lintah, menjilat seperti budak, dan menindas seperti iblis. Negara ini bukan lagi republik. Ini ladang rampasan yang disulap jadi panggung kepura-puraan. Air dijual, BPJS dipaksa, pendidikan diperjualbelikan, pekerjaan dikunci untuk anak pejabat, kesehatan dikomersialisasi, dan keadilan ditidurkan di kasur hukum yang dibayar pakai amplop tebal, rakyat disuruh patuh, disuruh bayar, disuruh sabar. Tapi saat mereka bersuara, jawabannya, diam atau kami pidanakan. Negara ini dikuasai oleh gerombolan elit yang menjilat ke atas dan meludahi wajah rakyat. Mereka bicara Pancasila di panggung, tapi di belakang mereka menyiksa setiap silanya tanpa malu. Ketuhanan ditinggal, agama hanya jadi alat kampanye. Di depan masjid bicara iman, di belakang masjid atur komisi dan sogokan kemanusiaan, mati. Rakyat lapar diusir, sakit dicibir, protes di penjara. Persatuan diacak-acak. Demi suara, mereka mainkan isu SARA, mereka adu domba dengan narasi busuk. Kerakyatan, bualan murahan. Rakyat disuruh milih, tapi yang terpilih lupa jalan pulang ke hati nurani. Keadilan sosial, hanya selarik tulisan di ruang sidang. Dibaca dengan suara datar oleh mulut-mulut yang bau korupsi. Jika sekarang rakyat miskin, itu bukan takdir. Itu hasil kejahatan yang dilegalisasi. Pajak ditarik dari rakyat kecil, lalu dirampok oleh para pejabat bangsat yang hidup seperti raja, tinggal di istana, bermobil dinas, dapat uang haram dari proyek siluman, sambil menyuruh rakyat bersyukur dengan mie instan dan bansos sisa. Ini bukan negara, ini neraka yang dibungkus bendera merah putih. Dunia pendidikan sudah dicemari oleh pengkhianatan, kampus dijadikan kandang penjilat, guru disuruh jadi malaikat, tapi digaji seperti budak. Anak miskin disuruh bermimpi tinggi, tapi pintu masuknya dijaga uang masuk, sogokan, dan relasi. Dan ketika mahasiswa bicara keadilan, mereka dipukul, dicap pengacau, dan disingkirkan. Kita tidak sedang hidup dalam negara berdasarkan Pancasila. Kita hidup dalam negara berdasarkan pengkhianatan. Pancasila hari ini sudah dikubur, nisannya berdiri megah di depan gedung-gedung mewah milik pemerintah. Di atasnya tertulis, di sini dikuburkan Pancasila, dibunuh oleh mereka yang katanya pemimpin, tapi hidup dari darah rakyatnya sendiri. Saatnya rakyat tak lagi menunggu mukjizat, saatnya bangkit, bergerak, bersuara. Jika kita terus diam, mereka akan terus menindas, terus mencuri, terus merampok, lalu tertawa di atas penderitaan kita. Karena mereka tahu rakyat Indonesia itu pemaaf, cepat lupa, suka dibohongi alias dikibuli. Buktikan mereka salah, buktikan kita masih punya hati, masih punya nyali, dan yang paling penting, masih punya amarah. Ingat, Pancasila bukan gugur karena asing, bukan runtuh karena serangan luar, tapi mati perlahan oleh tangan pengkhianat dari dalam negeri sendiri. Dan yang paling menyedihkan adalah, kita semua diam menyaksikan pembunuhan itu, sambil terus memegang teks Pancasila seolah masih suci dan masih berfungsi. Dan jika kita tak berani berubah, maka besok anak-anak kita akan membaca Pancasila sebagai sejarah dusta, bukan dasar negara.